Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Rahmaulia dengan NIM 200420072 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang action research dalam pengembangan organisasi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12 mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana, SPMT. Yang pertama, yaitu pengertian action research dalam pengembangan organisasi. Model dalam perencanaan perubahan organisasi adalah action research model. Model ini merupakan hasil dari pemikiran Kurt Lewin dan John Collier, di mana dalam model ini suatu perubahan dapat dilakukan atau terjadi melalui beberapa tahapan, di mana diperlukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu sebelum menentukan perubahan apa yang perlu dilakukan. Dalam model ini adalah proses penyelidikan interaktif yang menyeimbangkan tindakan penyelesaian masalah yang diterapkan dalam konteks kolaboratif dengan analisis atau penelitian kolaboratif berbasis data untuk memahami penyebab yang mendasari memungkinkan prediksi masa depan tentang perubahan pribadi dan organisasi. Action research model ini ditunjukkan untuk yang pertama membantu organisasi tertentu melaksanakan perubahan yang direncanakan, yang kedua mengembangkan pengetahuan umum yang dapat diterapkan ke pengaturan lain. Action research model ini sangat menekankan pada pengumpulan data dan diagnosis sebelum perencanaan dan implementasi tindakan, serta evaluasi hasil yang cermat setelah tindakan diambil. Model ini fokus pada perubahan terencana sebagai proses siklus, di mana riset awal mengenai organisasi memberikan informasi untuk mengarahkan tindakan sebelumnya. Kemudian, hasil dari tindakan dinilai untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk membimbing tindakan selanjutnya. Siklus riset dan tindakan yang berulang ini melibatkan kolaborasi yang cukup besar antara anggota organisasi dan praktisi Organizational Development atau OD. Model ini menekankan pada pengumpulan data dan diagnosis sebelum perencanaan tindakan dan implementasinya. Ada 8 langkah dalam model action research adalah yang pertama, identifikasi masalah. Tahapan ini biasanya dimulai ketika eksekutif kunci dalam organisasi atau dengan kekuatan dan pengaruh merasa bahwa organisasi memiliki satu atau permasalahan yang mungkin dapat dipecahkan dengan bantuan praktisi organizational development atau OD. Yang kedua, konsultasi dengan ahli ilmu perilaku. Selama pertemuan awal, praktisi organizational development atau OD dapat saling menilai satu sama lain. Praktisi ini memiliki teori perkembangan normatif dan kerangka referensi sendiri. Dan ia harus sadar akan asumsi-asumsi dan nilai-nilai tersebut. Membagi hal-hal tersebut dengan klien sejak awal membangun atmosfer keterbukaan dan kolaborasi. Yang ketiga, pengumpulan data dan diagnosis pendahuluan. Langkah ini biasanya diselesaikan oleh praktisi Organizational Development atau OD seringkali bersama anggota organisasi. Hal ini termasuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan menganalisisnya untuk mengetahui penyebab dari permasalahan organisasi. 4 metode dasar pengumpulan data adalah wawancara, observasi proses, kuesioner, dan kinerja organisasi. Pendekatan untuk diagnosis dimulai dengan observasi, kemudian wawancara setengah terstruktur, dan diakhiri dengan kuesioner untuk mengukur secara tepat permasalahan yang diidentifikasikan dengan langkah-langkah sebelumnya. Ketika mengumpulkan data praktisi organizational development, dapat mempengaruhi anggota organisasi. Dalam organizational development, tiap tindakan praktisi dapat dipandang sebagai intervensi yang akan memulai efek pada suatu organisasi. Yang keempat yaitu umpan balik pada kelompok atau klien kunci. Karena action research adalah aktivitas kolaboratif, data diagnosis disampaikan kembali pada klien. Langkah ini di mana organisasi diberi informasi yang telah dikumpulkan oleh praktisi organizational development, memahami organisasi, memahami kekuatan dan kelemahan mereka melalui suatu studi. Jadi, konsultan memberikan data dan informasi yang berguna dan relevan. Namun, konsultan juga dapat menahan beberapa informasi demi melindungi privasi dan etik, serta atas penilaian bahwa klien mungkin tidak siap menerima informasi atau dengan informasi tersebut membuat klien akan menjadi semakin defensif. Yang kelima yaitu diagnosis bersama terhadap permasalahan. Pada tahap ini, anggota mendiskusikan feedback dan mengeksplorasi bersama praktisi organizational development apakah mereka ingin mengidentifikasi masalah, ada hubungan yang erat antara pengumpulan data
umpan balik, dan diagnosis, karena konsultan meringkas data dari anggota organisasi klien, hanya menyampaikan data kepada mereka untuk validasi dan diagnosis lebih lanjut. Hal yang penting menurut teori ini adalah pada proses ini, hubungan antara organisasi klien dan konsultan atau praktisi bukanlah seperti hubungan antara dokter dan pasien, di mana konsultan masuk, membuat diagnosis dan memberikan solusi. Hubungan yang kondusif antara klien dan konsultan akan menyebabkan adanya kesalahan atau jarak dalam komunikasi yang membuat organisasi tidak mau mempercayai diagnosis atau menerima solusi yang disarankan oleh konsultan. Yang keenam, yaitu perencanaan tindakan bersama. Praktisi Organizational Development atau OD dan organisasi bersama-sama menyetujui tindakan yang akan diambil. Ini awal dari proses moving, di mana organisasi secara terbaik untuk mencapai keseimbangan. Pada tahap ini, tindakan spesifik yang diambil tergantung pada budaya, teknologi, dan lingkungan organisasi, diagnosis permasalahan, serta waktu dan biaya dari intervensi. Yang ketujuh yaitu aksi atau tindakan. Tahap ini melibatkan perubahan yang sebenarnya dari satu kondisi ke kondisi lain. Ini termasuk menggunakan metode dan prosedur baru, reorganisasi struktur, dan desain pekerjaan, dan memperkuat perilaku baru. Tindakan tersebut biasanya tidak dapat segera dilaksanakan, namun memerlukan masa transisi. Yang terakhir yaitu pengumpulan data. Setelah aksi atau tindakan, karena penelitian tindakan merupakan proses siklus, data dikumpulkan lagi untuk mengukur apakah pelaksanaannya berhasil dan apakah pelaksanaannya memiliki efek yang diinginkan. Data ini diumpan balik ke organisasi, pada akhirnya dapat menyebabkan rediagnosis dan tindakan baru. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.